Sahabat Komunikasi, perkenalkan nama saya Bernadetta Pahu, NIM 2019-230012 dari kampus Universitas Tribuana Tunggadewi Malang. Di sini saya akan menjelaskan identitas budaya Manggarai, di mana dikenali dengan tarian caci. Yang pertama itu tentang sejarah tarian caci. Asal mula tarian caci itu merupakan tradisi bagi budaya Manggarai, yang dimana tarian caci ini dibawakan oleh laki-laki untuk menunjukkan kejantanan mereka dalam bertarung satu lawan satu. Tarian caci ini lama-lama berkembang menjadi sebuah seni, di mana diiringi oleh musik, lagu, dan tarian. Tarian caci ini nama awalnya ca, yang artinya satu, dan ci artinya uji. Jadi uji kejantanan seorang laki-laki dengan satu lawan satu. Yang kedua, makna dan nilai tarian caci. Sebagaimana yang kita ketahui tadi, bahwa tarian caci ini menguji ketangkasan seorang laki-laki atau untuk membuktikan kejantanan seorang laki-laki dalam keberanian maupun kejantanan mereka. Tapi dalam tarian caci ini memiliki pesan damai, yang dimana ada semangat sportivitas, semangat keberanian, dan juga dalam tarian caci ini masih ada perdamaian yang dimana juga ada kepahlawanan. Yang pertunjukan tarian caci. Tarian caci dilakukan oleh sekelompok penari laki-laki dengan bersenjata cambuk dan perisai. Dalam pertunjukannya, sekelompok penari tersebut dibagi menjadi dua bagian dan dipertandingkan satu persatu. Sebelum penari dipertandingkan, pertunjukan terlebih dahulu diawali dengan tari tanduk dan tarian Dadi Manggarai. Tarian tersebut dilakukan oleh penari laki-laki dan perempuan sebagai pembuka acara untuk meramaikan pertunjukan tarian caci. Dalam tarian caci itu dibagi dua, yakni orang dari luar yang disebut makalandang dan orang yang di dalam tuan rumah yang disebut ataoning. Setelah tarian pembuka selesai, kemudian dilanjutkan dengan atraksi tarian caci. Saat kedua penari akan memasuki area, penari terlebih dahulu melakukan pemanasan dengan melakukan gerak tari. Kemudian mereka saling menantang sambil menyanyikan lagu, lalu pertandingan pun dimulai. Dalam peraturannya, pemain hanya boleh memukul pada tubuh bagian atas, seperti bagian lengan, punggung, dan dada. Selain itu, penari harus bisa menangkis atau menghindar dari serangan lawan. Apabila tidak, maka dia akan terkena serangan lawan dan menyisakan luka di tubuhnya, bahkan hingga berdarah. Pemain bertahan dan dinyatakan kalah apabila terkena cambuk di matanya. Yang keempat, pengiring tarian caci. Dalam pertunjukan tarian caci ini biasanya diiringi oleh alat musik tradisional seperti gendang dan gong, serta nyanyian nego atau dere dari para pendukung. Dalam pertunjukan tersebut, setiap kelompok biasanya memiliki pendukung sendiri-sendiri, seperti layaknya sebuah pertandingan, seolah memberikan dukungan dan semangat kepada para penari agar bisa menang. Kelima, kostum tarian caci. Dalam pertunjukan tarian caci ini, penari juga menggunakan kostum yang layak sebagai prajurit yang akan menuju ke medan perang. Kostum para penari biasanya hanya digunakan penutup kepala.
dan pakaian pada bagian bawah saja, sehingga tubuh bagian atas tanpa busana. Pada penutup kepala, penari menggunakan topeng dan terbuat dari kulit kerbau yang keras untuk melindungi wajah dari serangan lawan. Dan pada tubuh bagian bawah menggunakan celana panjang berwarna putih dan sarung songke khas Manggarai berwarna hitam. Sebagai aksesoris diberi giring-giring atau gorong yang disimpan di belakang di bagian sarung dan celana yang bunyi sesuai dengan gerakan penari. Selain itu, penari membawa cambuk diperisai sebagai senjata yang terbuat dari kulit kerbau atau sapi yang sudah dikeringkan. Dan pada bagian dagu memiliki perhiasan yang disebut tuhirapa, yang lainnya diselendang, dan kain warna-warni itu memiliki nilai keindahan. Yang keenam, perkembangan tarian caci. Caci ini merupakan salah satu kesenian tradisional yang cukup terkenal dan masih dilestarikan oleh masyarakat Manggarai di Pulau Flores, Nusa Tenggara Timur. Kesenian ini juga masih sering ditampilkan di berbagai acara seperti syukuran, musim panen yang disebut Hangboja, ritual tahun baru yang disebut Penti, dan penyambutan tamu besar, ucapan kenegaraan, serta berbagai acara lainnya. Itu saja yang bisa saya jelaskan dalam identitas budaya Manggarai. Sekarang saya akan menjelaskan identitas budaya Sumba yang diawali. Identitas budaya Sumba itu ditandai dengan adanya tarian Kataga. Seni tari merupakan identitas dan kebudayaan setiap suku bangsa di Indonesia. Seni tari itu merupakan suatu kebudayaan yang bisa dibanggakan, dan juga dilestarikan oleh setiap suku, di mana juga suku Sumba ini atau kebudayaan Sumba ini mempertunjukkan tarian tersebut dengan membawakan semua keindahan dan kelembutan mereka untuk menunjukkan identitas mereka, bahwa mereka juga yang paling keren dan paling cantik untuk semua kebudayaan. Di Sumba sendiri terdapat ragam tarian dengan makna dan sejarah yang bervariasi, dan setiap tarian adalah ekspresi atas pandangan masyarakat Sumba akan kehidupan. Selain menjadi bentuk komunikasi dengan sesama, alam maupun Sang Pencipta, salah satu tarian yang cukup dikenal adalah tarian Kataga yang dapat ditemui di Kabupaten Sumba Tengah dan Sumba Barat Daya. Berasal dari istilah Katagahu yang berarti memenggal kepala korban dalam peperangan. Tarian Kataga adalah salah satu dari banyak jenis tarian perang yang mudah dijumpai di Indonesia bagian timur. Menurut sejarah, tarian Kataga lahir dari budaya perang di masa lalu. Pada masa itu, pemenang dalam peperangan akan memenggal dan membawa kepala lawannya, dan kepala tersebut kemudian digantung di depan pohon di pekarangan rumah yang berisikan tengkorak-tengkorak musuh sebagai simbol kekuatan dan kemenangan. Tengkorak-tengkorak yang bergantung tersebut baru bisa diambil kembali oleh keluarga korban lewat sebuah proses damai yang melibatkan para prajurit yang memperagakan cara mereka berperang. Peragaan perang oleh para prajurit itulah yang menjadi asal-usul tarian ini. Pola gerak dalam tari Kataga memang terlihat seperti barisan prajurit yang menggayung parang katopu, melompat dan memukul perisai yang disebut toda, sambil bersaut kencang. Para penari Kataga memakai kain adat dan alas kepala yang disebut prova, katoputa, gemericing lonceng yang terpasang di tiap kaki penari, ditambahkan derap langkah serta lengking sautan para penari menambah nuansa serta bersemangat dalam tarian ini. Lain halnya dengan tarian Voleka dari Kabupaten Sumba Barat Daya, diperagakan dengan sejumlah penari wanita dan pria. Tari Voleka sering dipertunjukkan dalam banyak
acara besar, dan juga kegiatan seni. Para penari pria akan menarikan dengan lincah sambil menggayungkan parang seperti dalam tarian kataga. Sedangkan para penari wanita akan menari dengan anggun dan lemah gemulai. Para wanita pada tari Voleka menari dengan merentangkan tangan sambil memainkan selendang yang menjadi elemen penting dalam tarian ini. Dari kebudayaan Sumba ini, bagaimana seorang perempuan menunjukkan keanggunan dan kelembutannya dalam memainkan selendang, dan juga gerak-gerik atau tingkah lakunya ketika memainkan tarian itu sangat menarik. Oke, baik, demikian saja yang bisa saya jelaskan untuk tarian Sumba. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Saya Bernadetta Paku, pada saat ini pamit undur diri. Terima kasih.